شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نروي بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع مشايخنا خصوصا لروي صاحب الكتابة إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم والجنة بسر النبي وعلي النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال يا رسول الله متى الساعة. Sampai situ lah. Qala ya Rasulullah mata sa'ah. Berkata lagi seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat? Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi SAW, tidaklah yang ditanya daripada kiamat, tentang hari kiamat, itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya sama aja, sama-sama kada tahunya. Nang betakun lo nang ditakuni jan Nabi sama. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Walakin sa'uhaddithuka an asyratiha. Tetapi kata Nabi, aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya. Asyrat, tanda. Mun hari kiamatnya kada tahu ya Nabi. Sama aja kita kada diberitahu Tuhan. Itu rahasia Allah. Tanda-tandanya ada aja Nabi, tanda-tanda kiamat. Nah, kalau kita perhatikan yang disebut Nabi 14 abad yang lalu, tanda-tanda kiamat itu sudah hampir habis keluar semuanya. Tidak di hadis yang ini aja. Hadis-hadis lain pun mengenai tanda-tanda kiamat itu sudah banyak keluar. Artinya kiamat sudah dekat. Di antaranya Nabi menyebut, idza waladatil amatu rabbaha fadzaka min asyratiha. Ini satu di antara tandanya, apabila nanti kata Nabi al-amatu waladat, seorang jariyah, al-amatu jariyah, hamba sahaya perempuan, melahirkan akan tuannya. Rabbaha di sini tuan. Ini ada juga makna Rabbun, Tuhan. Nah, dikit tuh bedanya. Jadi tuan, Tuhan. Rabbul Bait. Nah, misalnya Rabbul Bait itu sahibul bait, yang punya rumah, yang memiliki rumah. Nah, di sini apabila seorang jariyah, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, fadzaka min asyratiha, Nabi, itu tandanya kiamat juga. Nah, jadi dulu memang zaman Nabi ada istilahnya budak, perbudakan. Nah, budak laki-laki, budak perempuan. Yang perempuannya disebut al-amatu, kalau laki-lakinya abdun, abad, hamba laki-laki, al-amatu hamba perempuan. Nah, kalau sudah
Al-amat waladat, melahirkan, yang dilahirkan tuan. Artinya jariyah tadi dikumpuli oleh tuannya, lalu lahir anak. Anak tadi itu anak tuan, anak majikan. Nah, kalau sekarang ya kada ada hamba ya majikan, pembantu. Kada sedikit tuh kalau pembantu beranak kada ada lakinya, sekali sedikit majikannya juga nang menggawi. Nah, itu termasuk tanda-tanda kiamat sudah, nang bukan haknya majikan menggawi pembantu, padahal ada aja bini di rumah. Nah, tapi itu ya kesalahan nang ambil pembantu juga. Pembantu bungas pada bini sorong. Apa ada laki kepingin melihat pembantunya seksi, nah behenol pulang. Nah, makin ada pakaiannya seksi sambil menyapu, melap lantai pina batungging-tungging. Bah, di apa nang laki melihat bini pulang, begawi pulang, atau ke pasar kakak dada. Nah, terjadilah pembantu melahirkan anak majikan. Nah, itu artinya hampir seperti itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu jariyah tadi, hamba yang dijual belikan, dibeli, dikumpuli oleh tuannya, beranak. Itu Nabi tanda kiamat. Kemudian tanda kiamat yang lain, wa idza kanatil auratul hufatu ru'usan nasi fadzaka min asyratiha. Apabila kena terjadi lagi al-aurat, orang yang tidak berpakaian, telanjang, kada bersandal. Kada bersandal banyaknya adalah mun kita batis pina sakit olahraga pesabut sandal. Nah, keliling kemana-mana kada sing sandalan. Al-aurat betelanjang. Sekarang setengah telanjang sudah. Manang berpakaian bilang hampir setengah betelanjang. Apa itu? Nang basempakan aja. Nah, Tarsan kota. Tarsan biasa di hutan, tapi ini di kota hidupnya. Mun basempak. Nah, Tarsan kota ngarannya. Itu kebanyakannya nang di pinggir-pinggir sungai rumah, nah mandi turun ke batang, nah besempakan lakiannya, biniannya besempak bakutang. Itu sudah hampir setengah betelanjang udah. Atau yang dimaksud al-urat di sini berpakaian tapi bertelanjang. Nah, gimana tuh? Berpakaian tapi bertelanjang. Seperti pakaiannya itu transparan. Bajunya tipis, milih kain tipis, tarang. Mun bobinian tuh baju tilai aja. Nah, tilai itu beluang-luang, tarang. Atau lagi kandal aja bajunya, tapi menyepan di awak, pas, kentat. Nah, itu tuh dihukumkan betelanjang juga tuh baju kentat. Mun lakian masih kurang lebih auratnya pusat sampai lintuhut. Kalau binian seluruh tubuhnya kecuali muka dan lapak tangan, macam dalam sholat. Itu aurat perempuan. Nah, kalau berpakaian tadi seperti pakaian yang membentuk tubuhnya, maka itu dihukumkan seperti betelanjang. Bentuk tubuh, buah dada perempuan tadi nampak kelihatan buahnya menonjol, punggung, pakaian kentat, melihat dari belakang ibarat gitar Spanyol.
berbentuk daripada gitar. Itu disebut berpakaian tapi bertelanjang sepertinya. Nah, apakah itu yang disebut Nabi tanda akhir zaman? Mungkin termasuk. Nah, munnya telanjang bulat bujur-bujur belum pernah kita melihat lagi. Paling nang kita lihat orang gila. Nah, pasti pada orang kegilaan tuh ya. Nah, pada daerah ini orang juga yang kegilaan. Yang telanjang. Tapi nang waras pang, telanjang adakah sudah? Ada. Di mana? Di pantai-pantai. Nah, kalau pantai-pantai nang apa itu, nang orang banyak orang bule-bule, orang-orang barat. Nah, itu orang-orang barat bertelanjangan aja inya di pantai karena mandi, berjamur, mandi, berjamur. Inya hendak menghilangkan awak. Macam kita tuh hendak diobahnya awaknya. Jadi bilangnya berjamur, mandi, berjamur, mandi. Nah, itu mau bihirang tigarnya, sangkaannya. Sekalinya kada mau bihirang juga nya dasar kulitnya. Kulit orang barat itu putih kemerah-merahan. Akhirnya ketujuh melihat kulit seperti kita ini, hendak obahnya berabah telanjang. Telanjangnya mandi, pantai, berjamur. Nah, itu mereka bukan Islam, bukan urusan kita. Tapi nang herannya kita umat Islam menuruti mau umpati. Umpat juga ke pantai, mandi, bertelanjang juga, berjamur juga, makinnya latat. Seorang sudah hirang berjamur, latat, kita kulit kita ini cepat berubah. Lain kulit mereka tadi memang sudah ke itunya ada mau ubah putih kemerahan. Nah, kita jangan kan berjamur beristilah, nang bersepeda motor aja tuh, so tengah hari bebakas cukup ya kita ini mah bercabut ini ada bakasnya. Sana putih, sini sudah berubah warnanya, bebelang. Antu nang satu umat bersepeda motor aja panas. Nah, apalagi sengaja berjamur, mandi, bercabur, jamur pulang, bah. Nah, ini berarti yang sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Idza kanatil uratul hufatu. Nah, telanjang bujuran kah? Atau seperti pakaian tapi seperti telanjang transparan. Nah, lalu telanjang kaki, kada bersandal. Nah, apalagi babinian kada bersandal, rasa kurang cocok, kurang pas. Nah, kecuali memang ini hendak olahraga batis, berjalan di lapangan putar bersandal, batu-batu kerikil kecil-kecil tuh untuk terapi kaki itu istilahnya. Ru'usan nas, yang mereka ini menjadi pemimpin manusia, orang-orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak selayaknya sepantasnya diangkat menjadi pemimpin, sudah melanggar hukum tadi, berpakaian pun seperti bertelanjang tapi jadi pemimpin. Itu tanda kiamat, karena kalau ada pemimpin yang kurang pantas, kurang pas, kurang layak, tapi diangkat oleh manusia, oleh umat. Nah, itu siapa yang salah? Ya, kita nang mengangkatnya nang salah, kita nang memilihnya nang salah. Sudah tahu orang itu kelakuan akhlaknya bejat, moralnya rusak, diangkat jadi pemimpin kita. Nang kayak apa anak mau urusi umat, memimpin umat, memimpin dirinya aja kada kawa, memimpin keluarganya kada bisa, lalu memimpin orang banyak. Nah, itu kita nang salah, nang memilih. Nah, karena mengangkat pemimpin tadi ada pemilihan. Makanya kita disuruh teliti apakah ini nantinya bisa berbuat adil seadil-adilnya sebagai pemimpin. Yang mana pemimpin yang adil akan diberikan keistimewaan di sisi Allah. Imamun adil akan dilindungi oleh Allah. Itu yang kita pilih. Nah, jadi tanda-tanda ini sudah berjalan. Kemudian Nabi teruskan lagi, wa idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyani fadzalika min asyratiha.
Fadzaka min asyratiha. Apabila penggembala kambing, ri'aul bahmi, penggembala kambing, penggembala hewan atau kambing, dimaksud baham di sini hewan kambing ini, tatawal, berlomba. Berlomba apa? Fil bunyan, berlomba dalam bangunan. Nah, berketinggian bangunan, berbagus-bagusan bangunan, bermegah-megah, bersaing. Nah, bila sudah umat bersaing-saingan, sedangkan orang yang hendak bersaing-saing tadi itu orangnya hanya ri'aul bahmi, penggembala kambing. Artinya tidak mungkin tuh. Kalau secara normal tidak mungkin membuat rumah bertingkat, bangunan-bangunan yang mewah, sedangkan dia hasil menggembala aja. Kambingnya aja kada bisi, itu menggembala tuh ampun orang. Kalau waktu di zaman Arab dulu menggembalakan ampun orang, membawa kambing ke tanah lapang, padang rumput, beri makan nih, karena sore ambil pulang, bawa balik ke kandangnya, dapat upah sehari berapa, upah harian atau mingguan atau bulanan. Nah, bagaimana pula rumah bertingkat, rumah mewah, sedangkan hasil daripada pekerjaan mengembala tadi habis sehari-sehari itu dimakannya untuk keluarganya. Tapi dia punya cita-cita tatawal, hendak membangun rumah yang bertingkat. Itu namanya tatawal. Tatawal ri'aul bahmi fil bunyan. Nah, ini pun Nabi fadzaka min asyratiha, termasuk tandanya kiamat juga. Artinya mengharapkan sesuatu yang tidak akan tercapai. Kiasakan aja yang lain selain daripada penggembala kambing. Artinya orang yang memang tidak mungkin tuh kawa membangun, tapi cita-citanya seperti itu. Nah, kalau keinginannya keras, dimasuki oleh setan, iblis, nang merasuk di hatinya, maka akan berbuat sesuatu yang dilarang di agama. Hendak sugih, hendak membangun rumah, nah yang terjadi kena merampok, mencuri, membegal, dan lain sebagainya. Yang penting dapat harta, bangun rumah tingkat, atau hasil korupsi. Nah, sekarang ini korupsi banyak. Nah, gaji kada cukup, begawi jadi pegawai, jadi pejabat pemerintahan, hendak bisi rumah nang bertingkat juga, hendak bisi mobil mewah, hendak itu dan ini macam-macam fasilitas hendak dapat, tapi kada cukup bulan-bulannya. Nah, iya nang jadi menyimpang, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu istilah sekarang ya korupsi. Nah, ini sudah terjadi di mana-mana. Hampir ini bukan semuanya lah. Hampir rata-rata di semua instansi pemerintah. Hampir semua instansi mana aja ada tulis itu bunyinya korupsi. Makanya kada sekali dua kita mendengar, hampir juga setiap minggu tuh ada aja yang ditangkap oleh KPK. Baik pejabat yang rendah atau pejabat tinggi, naik. Nah, rendah tadi mulai bawah tuh jabatannya sampai ke atas yang ditangkap KPK. Kenapa? Korupsi, mengambil sesuatu yang bukan haknya, padahal dia sudah ada gaji, sudah digaji oleh pemerintah. Ini tanda-tanda kiamat berjalan terus. Nah, jadi seperti yang disebut oleh Rasul ini sudah berjalan, kita alami itu. Nah,
Cuman tepatnya apabila itu kiamat, Nabi tadi kada tahu juga aja Nabi apabila kiamat. Aku medahkan tanda-tandanya aja itu. Artinya kalau sudah tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini keluar sudah, makanya kita waspada, banyak istighfar, minta ampun, bertaubat kalau tiba-tiba kiamat. Nang nyata dulu, tiba-tiba kiamat tuh kiamat pribadi. Mun umum tuh ada lagi tanda-tanda besar yang menyeluruh, kiamat kubro. Yang sugro ini buat pribadi itu mendadak. Ini sudah banyak kita mendengar kata Nabi, umatku nanti akhir zaman, termasuk tanda kiamat juga tuh, matinya mata faj'atan, mati secara tiba-tiba, kada garing karena apa-apa, timbul tok mati. Timbul di gawil Israel malakal maut, di gawilnya aja mati, apalagi ditinjaknya bagiannya di gawilnya tok liut, diketeknya aja telinganya mati dah. Makanya ibaratnya kalaunya apalagi sudah berumur, umur lebih sudah daripada umur Nabi. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW berumur berapa? Baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kalau lewat sudah batas itu, artinya sudah umur tua nih. Itu malakal maut tuh kadang ngalih-ngalih. Kalau nang di bawah daripada itu masih segar kuat, anum itu dikarasi oleh malakal maut untuk mencabutnya. Nah, bakal karasan istilahnya, macam nyiur anum. Nyiur anum kalau nak memutik, kau lah digoyang pohonnya. Kada mau gugur, naiki putik pulas. Wah, dikarasi pulas berapa kali pulas? 10 kali mulas, hanyar tercabut, hanyar putus. Itu nyiur anum dikarasi, hanyar pagat, putus. Tapi nang tuha pang nang sudah karing, nang warnanya kada hijau lagi nyiur itu, coklat sudah. Tiup angin ini bisa gugur. Tiup angin aja, angin ribut gugur, goyang pohonnya gugur. Nah berarti nang tuha begitu juga malakal maut kada usah ngalih-ngalih mencabut-cabut, celenginya aja teruduk udah. Nah, dicelengi malakal maut dah teruduk udah, menggatar udah. Nah yang diketeknya itu sudah mati. Nah ini yang kita takuti, kematian datang tiba-tiba faj'atan. Ini sudah banyak kita mendengar saudara-saudara kita dalam Islam ini nang mati mendadak, kada bunyi kabar garingnya, timbul innalillah beritanya. Maka hanya raja duduk papenderan mati. Nah itulah kita disuruh waspada, harus siap dalam kematian ini, siap setiap detik, setiap saat. Apabila pun Allah hendak mengambil kita, harus siap. Makanya siapkan dengan ibadah, siapkan dengan amal baik, jangan sampai amal buruk yang tampil nanti di hadapan Allah celaka. Nah, jadi kalau sudah tanda-tanda kiamat ini banyak disebut, ini yang di hadis ini. Di lain hadis Nabi menyebut banyak lagi. Di antaranya di hadis lain, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Nah, tanda kiamat juga itu, ilmu diangkat. Dengan cara apa Allah mengangkat ilmu? Dengan mematikan orang yang berilmu, orang-orang alim, ulama-ulama, tunggalikungan matian. Itu tanda kiamat. Nabi yang medahkan, yurfa'al ilm, ilmu diangkat. Nah, diangkatnya ilmu dengan dimatikannya para alim ulama, orang yang berilmu diangkat ilmunya, mati orangnya, habis ilmunya. Wa izharul jahlu, nang tertinggal pasti nang jahil. Unsur nang alimnya, nang pintarnya matian, nang tertinggal pada nang jahil. Itu diantaranya juga tanda kiamat, min asyratis sa'ah. Wa yabshu zina, kata Nabi di hadis lain juga, tersebarnya perzinahan. Nah ini banyak kita mendengar sudah.
terbongkarnya perzinahan nang terselubung, akhirnya kedapatan, ketahuan nang lebih memberi supannya pulang orang berilmu, bisi pondok, kedapatan sampai 50 nang dihantupnya. Tangkap juga sudah. Itu nang Nabi sebut yafshu zina. Kan terbongkar tuh, tersebar perzinahan. Sebelumnya tertutup, terbuka. Allah membuka. Yang kayak apapun keburukan, kebusukan tuh ditutup-tutupi, pasti keciuman. Nah, kayak apa aja menutupi keburukan, ujungnya kan terbongkar. Nah, itulah kita jangan berbuat buruk. Keburukan kita akan terbongkar kalau Allah menghendaki membukanya, terbuka, ada aja kan. Nah, ini sudah beberapa kali itu, kada sekali dua. Nah, orang yang berilmu, orang yang mengerti agama, apalagi mendidik, nah ini lebih menyakitkan di agama itu. Memberi malu, memberi supan, membuat cemar nama baik pesantren. Itu sudah beberapa kali terjadi itu. Tapi itu oknum. Nah, tapi masyarakat pulang harus tahu nih. Ini kita kasih tahu, masyarakat harus tahu kalau terjadi sesuatu itu di pesantren, di pondokkah, oknum yang berbuat, dari oknum guru, dari oknum pimpinan dan lain sebagainya. Jangan diponis pondoknya. Nah, kan ada orang yang kada paham, kada mengerti, ada di antara orang tua kena, wah aku tarik sudah anakku dari pondok, sama aja pondok berataan. Nah, lalu diponis rata, padahal oknum, kada semuanya pondok seperti itu. Lalu tuh umpat-umpat pondok nang bagus, nang baik, nang bersih, nang betul-betul ikhlas mendidik anak santrinya, tuh umpat-umpat juga karena sambati. Nah, jadi itu oknum. Jadi masyarakat harus tahu itu. Jangan sampai kita tuh umpat-umpat berdosa nanti menyambat-nyambat. Nah, sama aja pondoknya, namanya meratakan ngarannya. Sama juga misalnya seorang guru mendidik, mengajarkan ilmu kepada orang lain, sedangkan di keluarganya sendiri ada di antaranya yang apa istilahnya, di antaranya nang kada maasi itu. Kada maasi itu apa? Mu'ol. Ada nang mu'ol di antaranya, misalnya anak bisi 5 sikung berdua nang kada maasi. Itu namanya manusia wajar. Nang kada mau 4, sidin bermajelis, sidin mengajar, nyampaikan ilmu, anak kada 4. Jangan disalahkan orang tua itu, guru itu yang disalahkan. Allah aja bisa medahkan anak sidin pang aja. Nah, nyambat tuh ngarannya. Sidin sudah mengajar, mendidik, menyampaikan masalah nang mengumpati kadanya itu Allah yang menghendakinya, memberikan hidayah kepadanya. Ini umpat, ini kada. Jangankan kita sebagai manusia biasa, sebagai guru biasa, Nabi pangkatnya bagaimana? Nabi yang paling unggul, paling hebat, paling utama, Nabi kita Muhammad SAW. Siapa nang kada umpat non sidin? Keluarga dekat sidin, paman sidin, Abu Lahab, nas Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Hendaknya Nabi itu membujurakan, meluruskan, memadahi Abu Lahab, tapi Allah kada menghendakinya. Itu hidayah Nabi itu. Nah, apalagi teman kita Nabi Nuh, anak sidin Kanaan, kada mau 4, sampai kada diakui oleh Allah anak Nabi Nuh sebagai anak, sebagai keluarga. Nabi Nuh, ya Allah itu anak ulun, keluarga ulun, selamatkan. Apa jawab Tuhan? Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, hai Nuh, itu bukan keluarga ikam lagi, kada termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Amalnya kada baik. Dia menentang dengan apa yang aku perintah, dengan apa yang kau sampaikan. Kan anak Nabi itu, anak Nabi, merina Nabi, bini Nabi Lut, Nabi Lut, bini itu nang kada mau 4 lawan Nabi Lut.
Nah jadi jangan heran kalau kita sebagai manusia, tapi kalau orang yang mengaji menuntut ilmu dia mengerti, tidak menyalahkan gurunya, tidak disalahkannya. Oh ini hidayah dari Allah. Artinya tidak memponis orang. Nah jadi tanda-tanda kiamat. Nah kemudian Nabi sambung lagi hadis ini, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara kata Nabi lagi, nang la ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui 5 perkara itu kecuali Allah. Allah aja yang tahu nang 5 perkara. Manusia kada tahu. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca, tala ay qara'a, tala yatslu, qara'a yaqra'u. Kemudian Nabi membaca, tsumma tala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Qur'an, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dalam surat Luqman ayat 34. Nah, ini ada 5 perkara kata Nabi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja yang tahu. Nah lalu Nabi baca ini ayat, sesungguhnya Allah kata Nabi ada mempunyai ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kiamat itu Allah. Nah tadi Nabi sendiri mengakui bahwa Sidin kada tahu kiamat, hanya tahu tanda-tandanya. Nah apalagi kita, jangan wani-wani tadi madahkan kiamat 2 hari lagi ya. Kiamat 2 tahun lagi ya, 2027 misalnya. Sudah beberapa kali tuh nang madahkan kiamat tuh menetapkan tahunnya, tanggalnya, kewanian. Padahal Tuhan tadi dalam Al-Quran nang mempunyai ilmu sa'ah ini tentang kiamat Allah. Innallah, sesungguhnya Allah aja. Nabi pun kada tahu, malaikat kada tahu, Allah aja yang tahu. Ada kita sebagai manusia berapa tahun yang lalu madahkan 2012 kiamat ya semam tu. Wah heboh juga orang ketakutanan. Siapa waktu itu binian aja pulang madahkan Mama Loren. Mama Loren. Kiamat 2012 dawur orang. Nah, sekalinya Sidin mati berdahulu. Nah ya tu kiamat berdahulu seorang madahkan kiamat. Nah, ini nang mati berdahulu. Kewanian mun tanda-tandanya ayolah sampaikan, karena Nabi madahkan, kita tahu dari Nabi, kita sampaikan lagi tanda-tanda kiamat. Yang kedua kata Tuhan, wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Mun tanda-tanda hujan bang, mun tanda-tandanya itu bukan kita menentukan turunnya hujan, tapi tanda-tanda bisa aja kada jadi mendung nak hujan di pinanya aja. Tang ada berubah aja pulang cuacanya aja, tarang pulang kada jadi hujan. Kada kita pang nama atur. Allah yunazzilul ghaith, Allah yang menurunkan hujan. Meramal bang, ramalan cuaca itu cuma ramalan, kadang terjadi kadang kada, cuman meramal. Ramalan itu kada pasti. Artinya nang kada pasti itu sudah lebih baik kada usah, serahkan Allah Ta'ala aja, apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Apalagi meramal nasib orang, nah hati-hati jangan wani-wani. Melihat pang tangan aja, melihat tangan periksa, astagfirullah aja, nasib buruk namanya aja. Wah nah sakit hati orang bisa membaca tangan orang, nasib buruknya lah kasih bertobat ya, nyuruh orang bertobat. Hati-hati, ada macam-macam lah orang meramal tangan orang tuh, tukang ramal karena, tapi ujung-ujungnya kan minta duit juga. Bayar dah. Ada nang meramal tangan orang, bah
Ini ciri babini dua bang nih jah. Nah, daur pulang nang bini orang. Mada nang laki lo himung aja, bini dua cirinya ada. Padahal lon bini, namanya aja. Ulu aku diramal tadi ya, ada ciri bini dua. Jadi nang bini pulang menjawab, aku pun hanya juga diramal orang, ada ciri membunuh laki. Nah, iya. Lalu menggatar nang laki, ada ciri membunuh. Ayo bini dua, ayo caranya. Aku ada ciri membunuh laki ini aja. Ada jadi, abang main beramal-ramalan. Semua antu garis tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Orang berbini sekong, berbini dua, berbini tiga, itu sudah Allah yang menggariskan menentukan. Kada perlu minta ramal-ramal situ sini. Nang akhirnya karena bisa menjadi syirik, menjadi apa? Meyakini bahwa sorong menentukan segala sesuatu. Semuanya Allah, kembali kepada Allah. Allah yang menentukan, bukan kita. Apalagi sudah nas Al-Quran menyebutnya. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim, dalam kandungan ibu. Orang yang punya istri, punya suami, ada rahimnya, nang tahu nanti di dalam rahim, dalam kandungan itu laki-laki dan perempuan, Allah ya'lamu. Nah, cuman sekarang sudah ada canggih, artinya kecanggihan dunia, OSG dulu kada ada kan. Lalu ada canggih sudah alat untuk mengetahui, mendeteksi di dalam, nampak tembus, kelihatan oh ini bayi, ada komputernya dihiga, nah anaknya alat di sini ketahuan tuh, oh ini jenis laki-laki, ini jenis perempuan. Tapi tidak semuanya tepat. Ada yang memang nampak jelas sudah di OSG itu laki-laki, yakinnya laki-laki. Sekali lahir binian, jelas sudah nampak binian, sekali lahir laki-laki. Nah ini membuktikan di sini nih Yunan, ya'lamu ma fil arham, Allah aja yang tahu itu. Sekalipun kita menebak-nebak, punya alat canggih dan sebagainya, bisa Allah marah dirobah Tuhan. Oh ini nak mendahului aku aja Tuhan, tengah dirobah Tuhan jadi tengah jalan. Allah Maha Kuasa. Kada jadi laki-laki jadi perempuan, kada jadi perempuan jadi laki-laki. Nah, padahal yakin mana sudah tadi binian saja lahir, sekalinya lahir laki-laki. Makanya kita orang beriman syukuri aja, lahir anak itu laki-laki atau perempuan, syukuri. Itu semua kehendak Allah. Ini ada juga orang sakit hati, hendak mana bisa anak laki-laki, lahir perempuan, wow sakit hati, mengeluh tuh bang, gerunu melontuhan. Tidak boleh. Apa yang dikehendaki Tuhan sudah itu yang terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu harus kita yakin di situ. Masya Allahu kana, apa yang dikehendaki Allah terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Sekalipun kita berkeinginan kuat menghendaki itu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Apa yang diberi Tuhan, tidak ada satupun hamba atau makhluk yang mencegah. Apa yang dicegah Tuhan, tidak ada satu makhluk hamba pun yang dapat memberinya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu harus yakin di hati kita. Apa saja yang Allah kehendaki, satu makhluk hamba pun tidak ada yang sanggup menolaknya, menolak kehendak Allah. Itu tanamkan dalam diri dan keyakinan kita. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
dan tidak mengetahui satu jiwa pun, manusia kah, siapakah, tidak ada yang tahu. Madza taksibu ghadan, apa yang dicari, diusahakan besok, apa yang dia kerjakan besok, tidak ada yang tahu. Itu Allah yang tahu. Masalah ke depan Allah yang tahu. Sekalipun kita merencanakan, menghendaki itu dan ini, tapi Allah yang menentukan. Itu hanya kehendak kita, tapi yang menentukan Allah. Kita hanya berkehendak, berkeinginan, tapi yang menentukan Allah. Jangan berani-berani berpasti, artinya besok aku mengerjakan ini, memastikan, tahu-taunya kadang mengerjakan, nah rusak jadinya. Nah, dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku besok hendak memperbuat ini, illa ayyasha Allah, kecuali tambah kalimat di depannya, kalau Allah menghendaki. Artinya itu insya Allah buati, insya Allah aku akan mengerjakan itu esok, atau ini esok, insya Allah aku akan pergi ke anu besok, insya Allah buati, jangan berpasti. Apalagi masalah kawin jodoh makinnya, jangan wani-wani memastikan berjanji lon biniannya, anu yang pasti kita kawin, memastikan kawin. Tidak ada yang dapat menghalangi cinta kita berdua. Ini cinta pertama dan terakhir kita, saling menyatu dah. Abah kah, mama kah, guru kah, siapakah aja, tidak akan ada dapat yang menghalangi kita. Ini tekad bulat kita berdua, kita pasti akan naik ke pelaminan. Mana mengeramput ini, hati-hati itu bocah memastikan ini melanggar, ini nih melanggar yang disebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Itu kan perbuatannya akan datang. Seorang hendak kawin, akan kawin, coba dibuati insya Allah, kan bagus. Insya Allah yang kalau kita berjodoh, nah kalau kita berjodoh kita akan naik ke pelaminan. Ini sudah menjanji macam-macam, meyakinkan dan lain sebagainya. Apa itu? Meyakinkan benar, menjanji itu dan ini, akhirnya kalau jadi kawin apa dusta, artinya keladi berdaun dua, jauh lombiniannya anak itik dalam tempirai, menjadi kita berdua dingai, aku tukarakan nanti ranjang antik ke lampu tilai, mengaramput. Jangan ke lampu tilai ranjang antik, bantal sebiji kan ditukarakannya. Pokoknya aja gombal lelaki ini sudah menjadi kebiasaan rupanya. Bilanya berpacaran gombal dustainya. Nah, jadi kelihatannya kadang-kadang seperti main-main seperti itu tuh. Biniannya menanggapi serius, melanggar. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Mun nya kada jodohnya kawalah kawin sorong, nangke apapun kehendak sorong, sekalipun direstui oleh orang tua dan segala-galanya pasti batal kalau Allah tidak menghendakinya, kalau Allah tidak menjodohkannya. Nah, jadi alangkah indahnya, baiknya, bagusnya dibuat insya Allah. Nah, itu orang beriman tuh, orang berilmu mengamalkan ilmunya dengan kata-kata insya Allah. Jika Allah menghendaki kita akan naik ke pelaminan juga. Jika Allah menjodohkan kita berdua, pasti kita akan berdua nantinya. Nah, itu manis tuh kata-kata. Artinya jangan sampai terjadi sesuatu yang melanggar
akidah, melanggar hukum dan lain sebagainya. Apalagi menggombal dengan dunia, ampuninya berdua, naik beca berdua keliling-keliling di lapangan. Dunia ini milik kita berdua di ngeja, oh milik berdua. Tukang beca sarik endangar, inya kampunnya berdua, unda di mana aja tukang beca pak di baliknya, masuk ke dalam got, sarikan, kenapa pengen balik aja, menyawa tadi pada aja dunia milik berdua, unda bang di mana aja. Baik unda balik mas kali ya tukang beca, salah saya pak, salah sorong, bergombal-gombalan di hadapan tukang beca. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana engkau mati. Di bumi mana dia mati. Nafsun tadi tamut. Di mana dia mati kada tahu. Kita nih, di mana kita mati kena kada tahu. Walaupun kita kada pernah kemana-mana, di kampung halaman aja merasa yakin aja bahwa kita mati di kampung itu juga kada tahu. Jangan memastikan, kada tahu. Bisa aja karena sewaktu-waktu ada pengen kemana kah hati, ada yang menolak akan kemana kah mati di lain. Nah, jangan memastikan tadi aku matikan di sini. Memastikan, jangan memastikan. Insya Allah boleh tadi kata-kata insya Allah. Insya Allah nih, nah aku bersedia sudah alkah nih ada nih, nah insya Allah, nah punya Allah menghendaki ini di sini kan aku mati berkubur. Nah, bisa aja ini tolak haji, bisa aja umroh. Nah, dikubur orang di sana, mau balik kejauhan. Dan sayang mau dibawa bulik mati di masjid di Mekah, Madinah, tanah haram. Itu untung. Jarang udah orang hakun bawa bulik meninggal di sana, kubur situ, tanah suci. Nah artinya kehendak kita tadi lepas. Makanya insya Allah buati, kalau Allah menghendaki aku di sini, boleh. Apa berencana itu namanya, berpikir masa depan boleh, tapi yang menentukan Allah. Itu keyakinan di hati anda. Nahnu fit tafkir wallahu bit tadwir. Kita hanya merancang, memikir itu ini, tapi ingat Allah tadbirnya, Allah yang menentukannya. Itu orang yang beriman. Makanya tidak semua orang dapat mendidik dirinya dengan keimanan yang mantap. Artinya usahakan ya tunggal dikitan, kada kau sekaligus belajar gin tunggal dikitan, kada kau sekaligus untuk mengamalkan sesuatu pun kada kau sekaligus tunggal dikitan juga mengamalkan. Sambil kita berdoa, berusaha dan berdoa, berusaha untuk mengamalkan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan berdoa kepada siapa? Memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan, taufik, hidayah, petunjuk untuk ulun dapat menjalankan syariatmu yang dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Itu berdoa, berusaha dan berdoa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, alim. Khabir juga. Alimun khabirun. Maha mengetahui, maha mengenal, sama kurang lebih. Maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersifatkan maha itu hanyalah Allah.
kita jauh di bawah. Nah, kita di bawah, jauh. Jadi segala-galanya apapun yang bersifat maha itu hanya Allah. Itu perlu kita tanam dalam diri kita, yang bersifat maha hanya Allah. Maha adil, maha bijaksana, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Nah, yaitu tauhid yang sifat 20 tuh, mulai wujud kita baqa sampai 20. Maha semua itu. Kita hamba, lemah. Nah, setelah disampaikan Nabi tanda-tanda kiamat kepada seorang laki-laki tadi, summa adbara ar-rajulu qala summa adbara ar-rajulu. Kemudian Abu Hurairah yang menceritakannya hadis mengatakan summa adbar rajul, ya Abu Hurairah, kemudian orang laki-laki itu berpaling, tuntung bertanya dengan Rasul, paling bulik artinya sudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, ruddu alayya rajul. Artinya Nabi menyuruh kepada sahabat-sahabatnya dengan kalimat zamannya, ruddu, coba bang, tarik, bulikakan pulang orang tadi itu, kiau, ruddu alayya rajul. Laki-laki tadi suruh kembali pulang, kemari. Fa akhadhu liyarudduhu, lalu mereka bersegera mencari mereka itu, mencari orang tadi itu. Mereka mencari orang, anak mengambil untuk membulikakan orang itu tadi ke Nabi SAW. Tapi falam yarau syai'an, mereka tidak melihat akan sesuatu, seperti ditelan bumi orangnya. Hanya berpaling sedikit, hilang udah. Sahabat pun bingung, paling sedikit aja hilang orangnya, dicari keluar gak ada lagi udah. Anjak manusia biasa tuh ada aja lagi. Suruh Nabi kiau pulang, masuk pulang, suruh aja Nabi. Nabi menyuruh menguji orang sahabat-sahabatnya. Waqala Rasulullah SAW, orang-orang tadi mengatakan kada ada lagi orangnya. Lalu Rasulullah berucap, hadza Jibril, ya Nabi, ini orang tadi itu malaikat Jibril. Nyaku lagi pak nggak mencari malaikat Jibril, terselip sedikit aja mata kita, terpajam sedikit aja hilang udah orangnya. Malaikat jaa liyu'alliman nasa dinahum, dia datang ke sini, jar Nabi, untuk mengajarkan orang-orang akan agama mereka. Datangnya Jibril tadi itu menyerupai manusia, seorang laki-laki yang tampan, untuk mengajarkan ilmu kepada orang-orang tentang agama. Nah, itu di antara Allah hendak mengajarkan kepada umat dengan cara mengutus malaikat Jibril menyerupai manusia bertanya kepada Nabi. Nah, sahabat kan mendengar, oh ini pak ilmu yang disampaikan. Nah, itulah harapan kita semua, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu apa yang kita dengar dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapat petunjuk dan hidayah, dengan mudah dapat kita menjalankan syariat agama dengan benar, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah dan juga diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Nantinya kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala hadzal maqdam
اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.